Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan bersharing tentang infeksi saluran kemih penyebab kencing darah ya. Infeksi saluran kemih penyebab kencing darah. Seringkali ditemukan hadirnya darah dalam urin terjadi akibat infeksi pada saluran kemih yang bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus ya. Untuk menghindari kencing darah akibat infeksi saluran kemih, ada beberapa hal yang harus diketahui. Ini yang harus diketahui ya, wanita kebanyakan lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena dapat mengenai siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun pada orang dewasa, wanita lebih terkena ketimbang pria. Alasannya kenapa? Karena saluran yang menghubungkan salur kemih dengan dunia luar wanita itu lebih pendek dibanding laki-laki. Dan kedua, uretra itu letaknya berdekatan dengan vagina. Kita tahu vagina tidak steril karena banyak terdapat kuman atau bakteri. Dan yang ketiga adalah wanita tidak memiliki zat antibakteri karena tidak memiliki prostat. Ada jenis-jenis infeksi saluran kemih. ISK pada orang dewasa dibedakan dalam beberapa kategori berdasarkan lokasi infeksi, kekerapannya, serta komplikasi yang ditimbulkan berdasarkan lokasinya. ISK dibagi menjadi ISK atas yakni pyelonephritis dan pielitis, sedangkan ISK bawah meliputi sistis dan uretritis. ISK juga terbagi menjadi dua kategorinya, ISK biasa atau ISK non-komplikasi dan ISK kronis atau akut yang biasa disebut dengan ISK komplikasi. Penyakit ISK menjadi akut atau kronik terjadi bila ada kelainan yang lain, yang misalnya yang penyempitan saluran kemih yang akan menyebabkan kejadian infeksi itu jauh lebih sering dan mudah. Pada ISK non-komplikasi, tidak ada kelainan anatomis maupun struktural atau penyakit yang mendasari yang menyebabkan ISK. Jadi bagaimana sih mencegah kencing berdarah? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi saluran kemih. Berikut kiat sederhananya. 1. Menjaga kebersihan alat reproduksi. Dengan cara apa sih menjaga kebersihan alat reproduksi? Dengan cara ketika kita habis cebok itu langsung sebelum menggunakan CD harus dikeringkan dulu terlebih dahulu, dan diusahakan cebok itu dari ke depan ke belakang, jangan ke belakang ke depan terus dibolak-balik. Itu jangan, itu akan menimbulkan banyaknya bakteri yang masuk nanti kuman yang masuk ya. Jadi harus menjaga kebersihan alat reproduksi. Terus yang kedua, memakai air yang bersih air yang mengalir, dan jangan sering menahan buang air kecil nih. ISK bisa disebabkan karena kita sering menahan buang air kecil, padahal kita pengen pipis tapi kita nggak pipis. Terus banyak minum air putih dan segera buang air kecil sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Dan yang keenam, jika membersihkan kotoran, bersihkan dari arah ke depan ke belakang yang tadi saya sudah jelaskan, agar kotoran dari dubur tidak masuk ke dalam saluran kemih. Dan yang ketujuh, periksakan air seni secara rutin selama kehamilan. Dengan pemeriksaan tersebut akan dapat segera diketahui apakah Anda terinfeksi atau tidak. Jadi kita kalau misalnya hamil kita lebih baik kita periksa air seni kita barangkali terjadi protein urinnya positif apa negatif kayak gitu. Jadi kita harus periksakan air seni tersebut agar dapat mendeteksi lebih dini Jadi kita bisa mengatasi lebih dini kalau ada sesuatu di dalam air seni kita Terus kencing berdarah akibat menahan kencing. Anda sering menahan kencing? Jika iya, maka hentikanlah kebiasaan tersebut. Sebab kata Prof. Markum, menahan kencing sangat berpotensi menimbulkan kencing berdarah sebagai salah satu gejala infeksi saluran kencing. Logikanya, kalau kita menahan kencing yang mestinya air kencing tersebut harus mengalir tapi tidak bisa lantaran ditahan, maka yang akan terjadi adalah tekanan akan meningkat sehingga kantung kemih mendapatkan beban yang lebih berat dari seharusnya.
Jika hal tersebut terjadi berulang kali dan kebiasaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan terjadi suatu kelemahan dan kantung kemih. Selain itu, katupnya sendiri yang biasa menahan akan cepat lelah juga. Terbayangkan ya, bila terjadi bertahun-tahun, maka akan mengubah kondisi dan fungsi organ tersebut. Dan jangan lupa, seiring dengan bertambah usia, maka kondisi organ tubuh pun menurunnya. Kondisi organ inilah yang memicu serangan bakteri sehingga mengakibatkan infeksi saluran kemih. Mungkin ya konten kali ini segini aja ya, cara mencegah kencing berdarah. Tadi ada tips-tipsnya apa saja. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk banyak semuanya orang ya, banyak semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.